Yes. Ya tadi itu Gus, dari tiga golongan itu kan di Al-Quran disebutkan bahwa golongan kiri itu alangkah sengsaranya mereka. Nah, sengsaranya di mana Gus? Ya Seperti itu apa? tadi Mas, kalau nggak mau menerima masukan pada orang lain, nggak mau menerima masukan dari orang lain, semaunya sendiri, ya nggak punya teman Mas, Gak punya teman, sering tertipu. Ya. sering tertipu, Aslinya hatinya juga tidak tenang. nggak tenang. Pasti di dalam hatinya, kenapa ya teman-teman saya kok pada jauh sama saya, kok datang-datangnya ada maunya gitu. Tapi hanya sebatas itu, nggak mau memperbaiki dia. Dulunya juga merasakan hal seperti itu, tapi berhubung uangnya masih banyak atau masih banyak, alah Menyepelekan. menyepelekan. Itulah yang menjadi kesengsaraan dia sebetulnya. Dikira enak punya harta banyak tapi hidup sendiri di dunia ini, tidak ada teman. Enak lah, enak. Enaknya hidup di dunia ini bisa berdiskusi, bisa bersenda gurau seperti ini, bisa menikmati suasana kehidupan ini dengan teman-teman sesama, bisa berbagi, bisa saling bercanda tawa kan itu. Nah, kalau sendirian siapa yang diajak ketawa? Kita ketawa sendiri ya dikira orang gila. Kalau yang golongan kanan, berbahagialah yang golongan Iya. kanan. Bahagia berarti Gus ya. Bahagia. Ya akhirnya dia banyak teman kan gitu. Dia mudah Mas, mudah mengambil pelajaran dari teman saya kok gini, kalau gini, kalau rokok apa, rokokan, ngopi, kalau tidak ada kopi nanti satunya yang ada uang belikan bubuk kan gitu ya. Nah, itu peka dia, peka. Nah, akhirnya kalau gitu besok aja saya tak beli bubuk kalau ada rezeki lah gitu. Peka. Ada juga yang nggak peka ya gitu. Ya rokokan aja, pokoknya ada rokok, nggak tahu rokok itu dibeli dari mana, siapa yang beli, nggak pernah ada itu. Pokoknya ngerokok ada aja, rokok ada, kopi sudah. Nggak pernah dia berpikir gantian aku sih minum kok, oleh nggak ada. Gitu. Ketika saya punya rezeki lebih, saya pingin lah, masuk aku ada ini dok lah, peka dia. Nah, keindahan kan muncul dari situ Mas. Ketika kita sudah saling memahami, saling itu tadi enak. Iya, golongan kanan itu disebutkan berbahagia Gus. Tapi kok masih ada tingkatan yang lebih tinggi lah kalau dikategorikan tingkatan ya Gus. Karena memang mereka kan aslinya tujuannya hanya ke surga Gus, bukan ke Allah Gus. Yang golongan kiri jelas-jelas dia walaupun dia itu tidak menyebutkan tujuannya neraka, tapi perilakunya itu yang dia lakukan setiap hari ya arahnya ke neraka semuanya. Sedangkan golongan kanan ya arahnya ke surga. Memang selalu dia berupaya mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, tapi semangat, tidak mendapatkan poin. Iya. Poin inti daripada tujuan. Nah, itulah yang dimaksud salah satu guru saya dulu bilang itu, Islam sekarang itu berkembang tapi tidak berbuah. Salah satu arti atau makna dari kata-kata beliau, Islam zaman akhir ini berkembang tapi tidak berbuah. Kalau tidak berbuah kan tidak bisa dirasakan Mas. Hanya berkembang bisa dilihat saja, ramai gitu aja. Tapi buahnya tidak bisa kita rasakan. Islam secara murni itu tidak bisa dirasakan.
Kalau diibaratkan pohon, dia hanya asik mengembangkan pohon, dahan, rantingnya, dan Iya. daunnya saja. Makanya kan sering kali saudara-saudara kita di YouTube itu kan banyak membahas bukan mengungkapkan apa yang dia rasakan lah itu sebetulnya. Kenapa sih Indonesia ini, di negara kita ini mayoritas besar muslimnya kok koruptornya di dunia paling besar kan gitu lah. Nah itu berarti kan intinya Islam ini hanya berkembang tapi tak berbuah. Salah satu dari kata-kata itu artinya itu seperti itu. Tidak berbuah maksudnya tidak bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari Islam sebenarnya. Seringkali saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, dan ketika kita sudah fokus dengan ibadah, seringkali kita melalaikan orang tua kita. Hal-hal yang seperti ke makam orang tua kita, itu kan bukan masalah syirik sebetulnya, kita membersihkan makam orang tua kita, bukan di situ nilainya, gitu. Nah, ketika hukum-hukum yang datang baru-baru itu menghukumi itu sebuah seperti tidak ada manfaat sama sekali berziarah kubur, kita menebar bunga di atas kuburan orang tua kita bersih-bersih, buat apa? Sebetulnya nilainya bukan kalau dilihat dari sisi hukum, bukan masalah di situ, Mas. Itu masalah rasa, Mas. Ketika si anak ini mau datang ke makam orang tuanya, berarti dia masih ingat dengan jasa-jasa orang tuanya. Nah, rasa inilah, persambungan rasa inilah yang dia bisa mempunyai prinsip hidup dari ajaran-ajaran, pesan-pesan yang telah disampaikan oleh orang tuanya. Itu bukan masalah menebar bunganya, bukan di situ. Keikhlasannya, kerelaannya, masih ingat sama orang tuanya. Kenangan-kenangan dulu waktu dia disusui, waktu dia itu loh. Yang ingatannya itu membuat dia mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang baik. Gitu loh. Jangan sampai mengecewakan orang tua walaupun sudah meninggal. Nah, intinya sebetulnya ke sana, bukan masalah penaburan bunganya. Sekarang kita praktekkan sudah orang yang sering, yang masih suka ngirim membersihkan makam orang tuanya, mengirim Fatihah, sama orang yang sama sekali tidak pernah. Beda, Mas, karakternya. Karakter cara dia menjalani kehidupan sehari-hari loh beda. Nah, kalau dilogikakan aja, orang tuanya sendiri yang meninggal aja tidak dia hiraukan kok. Nah, gitu. Pesan-pesannya itu. Nah, maksudnya Rasulullah juga seperti itu. Masa apanya? Peninggalannya, pesan-pesannya itu poinnya. Bukan kita mengagung-agungkan Rasulullah, bukan di situ poinnya. Perilaku yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ayo kita buka, kita tekuni, gitu. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan panduan yang sudah Rasulullah berikan. Itu inti poinnya sebetulnya yang bisa membuat kehidupan manusia ini mempunyai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya sholawatan setiap hari, bukan di situ poinnya. Meniti jejaknya Nabi, mengingat-ingat pesan-pesannya Nabi,
dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini poinnya. Akhirnya Islam ini berbuah, bisa dirasakan. Nah kalau meniru hanya surbannya, jubahnya aja mas, nikahnya aja yang ditiru 4 nikah, ya akhirnya berkembang tapi tidak berbuah, itu tadi.